Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kita akan belajar beberapa properti yang kita bisa gunakan untuk styling teks kita pada CSS ya. Jadi saya sudah menyiapkan HTML, jadi ada H1 sama P atau paragraf. Nah, saya juga sudah tulis beberapa properti yang kita akan digunakan dalam video ini. Nah, tapi sebelum semua itu ada saya ingin menambahkan satu ini, cara menambahkan komentar pada CSS itu dengan ini apa namanya, slash, habis itu bintang. Nah, tutupnya itu slash dulu, baru penutup ya itu bintang dulu baru slash. Nah, kalau awalannya itu kebalikannya. Nah, tinggal itu. Terus itu bisa buat beberapa line ya. Jadi saya langsung nih satu komen itu buat langsung beberapa line. Nah, langsung aja ya, kita pengen misalnya properti color dulu ya. Saya pengen ganti warna buat line satunya. Jadi saya pengen ganti warna. Nah, itu dia itu ada beberapa sistem, jadi kita bisa langsung tulis nama warnanya dalam bahasa Inggris. Terus itu ada sistem hexadesimal. Itu kayak kombinasi karakter dengan panjang 6 dari 0 sampai F. Nah, habis itu sistem RGB itu red green blue. Red green blue nya itu bisa sebagai apa, misalnya kalau pengen full red berarti R nya banyak, habis itu GB nya malah nggak ada sama sekali. Nah, gitu cara. Oke, kita coba dulu misalnya pakai sistem nama warna itu. Biasa langsung kena autofill tuh kan, ada light blue. Kalau di VS Code langsung kita save. Coba tuh jadi light blue ya. Misalnya pengen biru. Save jadi biru. Oke, selanjutnya ada hexadesimal. Yaitu awalnya itu pakai tagar dulu atau hashtag, terus itu baru kombinasi karakter dari 0 sampai F. Misalnya saya ngaco dah kayak 1 2 3 4 5 A. Nah, kalau ini kapital sama tidak kapital itu gak ngaruh ya. Jadi saya A kecil sama A besar sama aja, dia bakal sama warna. Saya save, ini pasti bakal jadi suatu warna itu kan kayak biru gitu teman. Kalau saya pengen tuh, coba 1 2 3 itu jadi sesuatu ya. Kalau misalnya saya pengen search aja hexadesimal light blue misalnya, biasa ada sih itu kan, dia di copy aja atau bisa pakai Photoshop ya. Nah, save terus tuh jadi light blue bisa. Habis itu sistem selanjutnya ada RGB. Nah, RGB itu ada 3 parameter. Saya tulis RGB dulu di dalam property color. Terus itu ada 3 parameter. Parameter pertama red, parameter kedua green, parameter ketiga blue. Biasa ini saya search aja di Google sama misalnya apa, light green RGB. Nah, ini ya, jadi RS 144 238. Oke, kita save. Jadi light green. Nah, properti selanjutnya itu apa ya? Ada text line. Nah, text line itu mengatur format paragraf atau teks. Jadi misalnya ada suatu paragraf, kok ini body sih, kita pengen paragraf kemarin kan, ada suatu paragraf kita pengen dia rata kiri atau enggak tengah atau enggak rata kanan atau enggak rata kiri rata kanan kayak diseimbangin. Nah, itu justify.
Oke, misalnya kita coba ini dulu deh, kita coba rata kiri sih udah default sih, jadi gak bakal kelihatan, tapi kita coba aja lain. One gak ganti, kalau right bakal ke kanan, teksnya rata kanan, ini lupa di save tuh, paragrafnya jadi rata kanan. Habis itu kalau center bakal ke tengah tuh, tengah pas. Kalau justify itu diseimbangin rata kiri rata kanan, jadi kayak otomatis rata kiri sama rata kanan tuh, dia ngerata ke kanan rata kiri juga. Oke, selanjutnya properti ada text indent, itu indentasi pada awal line dari suatu paragraf. Itu ada pixel sama persen, tapi saya coba persen aja ya karena nggak pengen terlalu lama di video ini. Text indent misalnya 100 lah, 100 px, save tuh, jadi 100 pixel terindentasi pada line pertama dari suatu paragraf. Selanjutnya ada teks dekorasi, jadi ada beberapa yang bisa dipakai, ada non. Nah, non itu biasa dipakai biar nggak ada underline pada suatu link tag anchor kan. Kalau tag anchor defaultnya langsung ada underline. Nah, di CSS bisa dihilangin pakai non. Habis itu underline yang underline kayak garis horizontal di bawah teksnya. Kalau overline malah garis horizontal di atas teksnya. Kalau line through itu garis horizontal melewati teksnya, jadi kayak nusuk atau apa ya, kayak melewati gitu. Oke. Misalnya decoration, saya gak usah pakai non ya, langsung underline aja deh. Nah, kalau semuanya underline, nah, underline. Kalau overline semuanya di atas, kan di atas hasilnya. Kalau line through terus aja OTH. Oke, ini kayak bakal, nah kayak di tengah teksnya, jadi nusukin. Selanjutnya ada transform, ini kita bisa bikin jadi lowercase, uppercase atau capitalis atau non. Nah, misalnya saya pengen bikin semua paragraf ini jadi lowercase, jadi nggak ada yang uppercase ya, bikin lowercase semuanya tuh. L nya tadi kan besar, sekarang jadi kecil, sekarang lowercase. Kalau semuanya uppercase, kayak uppercase, semuanya bakal jadi kapital semua tuh. Nah, kalau kapital itu pada tiap kata itu uppercase, sisanya kapitalis pada awal tiap kata jadi uppercase, itu sisa katanya sisa karakter dalam katanya jadi lowercase. Selanjutnya ada letter spacing, ini mengatur spasi antar huruf pada teks. Sama word spacing itu mengatur spasi antar kata. Letter spacing itu misalnya 10 px tuh. Jadi rekam banget ya, malah nyantul tuh. Letter spacing ya mengatur spasi antar huruf, jadi antar hurufnya makin rendah. Kalau misalnya non jadi normal kan, non sih. Kalau normal ya dikembalikan ke normal. Nah, itu normal. Oke, selanjutnya ada word spacing.
itu spasi antar kata, jadi spasinya makin besar. Misalnya 20 px boleh. Tuh spasinya jadi lebih besar. Sama kalau normal kembali normal biasa. Oke, itu semuanya yang saya bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.